Hola, back again with me Gaby Sri Kandi. Kali ini kita balik lagi di Vroom Vroom Talk. Tapi guys, kali ini aku mau melanjutkan nih cerita K-pop horor gitu ya dari para K-popers. Nah, sebelum aku lanjut, seperti biasa aku mohon dulu dukungannya dengan klik tombol subscribe di bawah dan juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video. Terima kasih banyak. Oke guys, selanjutnya jadi aku akan membacakan nih cerita-cerita dari para K-popers yang udah share ceritanya di video aku yang sebelumnya. Aku bacain dulu ini yang pertama dari K-popers Squad nama akunnya. Jadi dia bilang, aku juga pernah kak ngalamin kayak gitu. Lagi asik dengerin lagu NCT jam 2 malam, sendirian di ruang keluarga, terus tiba-tiba lagunya berhenti. Dan ada suara anak kecil di HP aku yang kayak ketawa gitu. Mana suara ketawanya tuh kayak back sound yang suka dipakai di film horor. Jadi kayak gitu. Aku nggak tahu itu lagi halu atau apa, nggak masalah. Masalahnya dari tadi aku lihat hal-hal yang berbau horor. Jadi sebelum dia denger si suara itu, dia tuh udah mengalami hal-hal horor dulu sebelumnya gitu. Terus abis ada suara itu di HP ku, tiba-tiba HP-nya tuh nge-lag. Dan di situ aku nggak berani pegang HP sampai pagi, auto gemeteran dan sampai panas dingin. Dan kata dia, itu bukan satu-satunya pengalaman yang lumayan serem. Kadang tiap hari kalau aku begadang ada aja gangguan-gangguannya sampai aku udah terbiasa gitu sama gangguannya. Jadi sebenarnya kalau menurut aku mungkin ini disuruh tidur kali ya, biar nggak begadang. Terus ini juga dari Lee TY LGT, sorry. Oke, aku pernah kak asli deh, sumpah dia bilang gitu. Pas mama sama papaku tuh pulang kampung, aku di rumah tuh sama adikku berdua. Terus adikku minta izin aku buat ke rumah temennya di sekitar jam 7-an malam. Terus pas aku mau ke kamar mandi, aku ngira ada adikku di kamar mandi karena suara air sama suara kayak ada orang mandi gitu. Jadi adiknya tuh udah bilang kalau misalnya dia mau izin ke rumah temennya dan dia ditinggal berdua sama adiknya aja nih di rumah karena orang tuanya lagi pergi. Tapi dia dengar ada suara orang lagi mandi di kamar mandi gitu. Dia pikir itu adiknya. Letak kamar mandi sama kamarku tuh dibilang cukup dekat, nggak terlalu jauh. Terus aku tunggu adikku yang ada di kamar mandi udah sekitar 15 menitan. Terus dia teriak, "Dek, cepetan, aku udah kebelet," gitu. Terus masih nggak ada suara sampai aku udah loncat-loncat kebelet. Akhirnya aku balik kamar mandi ngambil HP sambil scroll TikTok dan lupa kalau adikku tuh masih belum keluar juga dari kamar mandi. Dan aku teriak lagi, "Dia, lu ngapain sih lama banget?" gitu. Jadi si adiknya nih nggak keluar-keluar kamar mandi. Kalian pasti pernah juga kan ngerasain kayak udah kebelet gitu tapi yang di kamar mandi tuh nggak keluar-keluar gitu. Gue dengan 4 adik gue itu sering mengalami hal tersebut gitu. Jadi kayak lama banget di kamar mandi kan guys ya. Terus setiap kali aku teriak itu nggak ada jawaban sama sekali. Biasanya kan setiap aku teriak gitu pasti dia teriakin balik. Sering terjadi ya. Nah lama-lama aku baru inget kalau katanya adik aku tuh ke rumah temannya. Jadi dia baru inget kalau tadi tuh adiknya udah izin ke dia kalau misalnya mau pergi ke rumah temannya. Terus yang di kamar mandi siapa dong? Padahal jelas banget aku denger kalau ada suara air kayak orang lagi mandi, bukannya kayak air keran nyala, tapi air lagi mandi gitu loh guys, bukan keran nyala ya. Nah di situ aku langsung telepon adik aku, terus suruh balik. Akhirnya dia balik ke rumah, terus dia ceritain dan bener aja adik gue nggak ada, maksudnya bukan di kamar mandi itu gitu. Adiknya tuh bukan di kamar mandi itu tapi di rumah temennya gitu. Terus akhirnya gue sama adik gue nginep di rumah nenek karena dia takut lah gitu ya di rumah. Terus tiba-tiba mengalami hal-hal seperti itu. Kalian pernah juga nggak pas lagi ditinggal malah mengalami hal seperti itu? Oke, kita lanjut lagi. Ini cerita selanjutnya dari K-pop 0108. Aku juga pernah kayak gitu, tapi aku nggak tahu ini horor apa enggak. Kejadiannya pas aku selesai sholat maghrib, dia bilang gitu. Waktu itu aku lagi sambil belajar sendirian di ruang tamu sambil ngedengerin lagu-lagu NCT pakai earphone. Awalnya sih baik-baik aja dan gak ada masalah yang aneh, tapi lama-kelamaan kok aku ngerasa ada yang aneh ya sama lagu itu. Di lagunya itu aku coba denger baik-baik dan bener aja kalau ada yang aneh di lagu itu.
Pas aku dengerin lagi lagunya, di situ kayak ada orang ketawa. Jadi awalnya dia kira itu cuman halusinasinya aja kalau dia dengar suara orang ketawa di lagu itu. Terus aku matiin lagunya. Nah habis itu berapa menit kemudian aku nyalain lagi lagunya, dan ternyata suara ketawa itu muncul lagi. Jadi pas dia udah matiin lagunya, suara ketawanya muncul lagi. Jadi ternyata bukan dari lagu itu. Aku ngalamin hal itu 3 kali, dan di waktu yang sama. Abis itu aku langsung buru-buru pindah tempat belajar ke ruang keluarga karena dia takut banget. Jadi dia pikir itu suara dari lagunya, lagu NCT. Ternyata enggak. Pas dimatiin suara ketawanya tuh tetap ada. Oke, lanjut lagi nih ceritanya dari Talita. Ini masalah perposteran guys. Jadi dia bilang, gue tiap mau sholat gitu kayak ada yang ngeliatin. Terus gue liatin sekeliling kagak ada apa-apa padahal gitu. Terus gue mau mencoba untuk fokus kan kak, tapi kayak biasa gue ada firasat gitu kalau di belakang gue tuh ada orang ngikutin. Jadi dia sholatnya kayak gak tenang gitu loh. Terus dia nongolin diri di samping gue gitu kak, pas gue mau niat untuk sholat. Astagfirullahaladzim. Tapi gue bodo amat, maybe dia caper sama gue. Dan terus kapan ya, kalau gak salah kemarin Senin deh, ponakan gue tuh datang ke rumah. Terus gue ajakin ke kamar gitu. Nah pas mau duduk, dia itu kayak ngeliatin Polaroid NCT yang gue tempelin di tembok. Terus dia nunjuk-nunjuk ke arah pojokan yang deket sama Polaroid itu. Terus bilang, di sana ada apa dek? Jadi si ponakannya itu kayak nunjuk-nunjuk di tempat pojokan yang ada Polaroidnya itu. Terus dia nanya, emang di sana ada apa dek? Gitu kan. Terus si ponakannya itu bilang, ada orang pakai baju hitam semua kak. Oke. Nah setelah itu gue tanya ke teman gue yang bisa lihat begituan kak. Terus gue dibilangin sama teman gue untuk suruh berhenti. Maksudnya jangan pajang-pajang kayak gitu ya. Setelahnya, oh my god, ini wow, creepy banget sih gitu ya. Terus kemarin pas banget gue lihat tuh Polaroid itu, mereka itu berubah kayak menjadi orang yang nongolin diri pas gue sholat gitu. Padahal foto-fotonya kagak ada yang warna hitam. Asli kaget banget, langsung teriak. Jadi si Polaroid itu kayak emang berubah jadi orang gitu. Terus nongolin diri. Kalau menurut aku sih emang bener kata temennya, kayak mendingan stop dulu gitu ya, itu diturunin gitu si foto-foto itu, karena mungkin aja gangguannya bersumber dari itu. Karena emang setahu aku sesuatu yang kayak apa foto gitu-gitu kalau dipajang itu dia jadi tempat persembunyian makhluk-makhluk tersebut gitu guys. Oke, ini lanjut lagi. Ini jujur pas aku baca ini lumayan creepy juga guys. Jadi dari Yoja Cinggu Kim Doyong, usernya agak meresahkan ya bun. Oke. Emang sebaiknya nggak usah ditempel sih, dia bilang gitu. Apalagi kalau misalnya kalian lagi haid, itu bahaya banget kalau ada poster atau Polaroid di kamar. Jadi aku pernah dengar pas lagi ngumpul di kafe. Jadi intinya perkataannya tuh kayak gini. Dia lagi haid hari pertama gitu, terus di kamarnya banyak poster sama Polaroidnya shiny. Sampai di dinding kamarnya tuh penuh banget. Pas tengah malam dia bangun mau ganti pembalut karena dia udah bocor sampai tembus ke kasurnya, dan lumayan banyak kan, masih hari pertama tuh. Jadi emang biasanya kan banyak banget ya guys. Terus katanya ya udah dibiarin aja, nggak mungkin juga nyuci tengah malam kan. Oh my god, kenapa nggak kamu cuci? Oke. Jadi dibiarin aja, nggak dicuci karena tengah malam gitu. Akhirnya cuma ditutupin pakai kain. Goodness. Pas dia selesai ganti pembalut terus mau balik ke kamarnya, tiba-tiba dia denger suara dari kamarnya, kayak suara orang lagi nyikat baju plus suara jilatin sesuatu gitu. Demi gue merinding. Dari sini aku udah merinding dengan ceritanya. Sama, gue juga yang baca merinding guys. Terus dia berhenti di pintu kamarnya buat dengerin dulu. Pas mau masuk, tahu-taunya kain yang dia pakai buat tutupin darah haidnya tadi itu udah pindah ke tempat. Aduh, udah pindah tempat dong, gila sih. Ntar lu. Oke, jadi gue ulang lagi. Jadi dia tuh haid gitu, terus di kasurnya itu nembus. Akhirnya karena emang dia pikir udah malam gitu kan, ya udah dia tutupin kain. Gue pikir dia nggak nyuci si itunya gitu. Akhirnya nggak ditutupin kain. Pas dia ganti, pas dia balik lagi, dia denger kayak ada orang gitu di dalam kamarnya. Jadi kayak ada yang jilatin sesuatu gitu. Oh goodness, oke.
Dia berhenti di depan pintu kamarnya buat dengerin dulu gitu kan. Pas mau masuk, taunya kain yang dipakai buat nutupin darah haidnya itu pindah tempat. Dari situ dia udah ngerasa aneh. Terus pas dia lihat poster Shiny yang paling besar, itu mulut membernya tuh pada darah, pada banyak darahnya dong. Allahu Akbar. Kayaknya suara yang tadi itu si setan lagi jilatin darah haid si mbaknya. Sumpah ya, merinding banget. Oh my god. Wow. Itu wah gokil sih guys. Tapi emang gue kayak pernah denger juga nih cerita kayak gini, walaupun ini bukan poster gitu. Tapi emang setahu gue emang kalau darah haid kayak gitu tuh emang mengundang banget guys gitu. Dan ini ceritanya wah, mesti hati-hati banget sih ini, jujur. Oke guys, ini serius masih banyak banget ceritanya. Aku akan lanjutin di part selanjutnya. Yang pastinya jangan lupa di subscribe dulu channelnya, karena ini banyak banget. Dan kalian kalau mau share juga cerita pengalaman horor kalian bisa share di bawah. Kalian komen aja, nanti aku akan buatin part selanjutnya. Hati-hati guys, pokoknya aku menyarankan untuk kalau kalian merasa ada yang aneh, lebih baik ya jangan dilakukan gitu ya. Oke, thank you for watching and bye bye.